Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan jangan lupa subscribe channel Reski Rasta. Klik komen dan subscribe. Baik, lanjut ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ahmad Reski Fajri, kelas 5A semester 5 Fakultas Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar dalam perspektif syariah, dan juga tujuan pembuatan video ini salah satu untuk tugas UAS untuk bidang studi pemasaran bank syariah, tugas kuliah pemasaran bank syariah. Baik, sini lanjut ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan pasar dalam perspektif syariah. Mungkin hanya itu saja. Baik, langsung ke materinya. Yang pertama yakni pengertian pasar. Apa sih pasar itu? Pasti dari sebagian orang sudah tahu ya. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, jadi antara penjual dan pembeli. Dan pasar juga merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Jadi, dan menurut kitab Al-Ghazali dalam kitabnya, ia menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar. Jadi dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi menurut Imam Al-Ghazali di kitabnya, saya simpulkan bahwa karena butuhnya seseorang terhadap barang-barang yang tidak ia miliki, sehingga terjadinya lah transaksi jual beli atau saling membutuhkan. Pertama mungkin barter ya, awal peradaban manusia itu barter ya, saling tukar barang yang tidak dipunyai dia tukar, seperti itu ya. Mungkin lanjut untuk perspektif dalam Islam, pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada maksimalan untuk menjadi keuntungan sebesar-besarnya dan cenderung berfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi tersebut dalam mekanismenya. Pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Jadi menurut Islam itu harus ada apa ya? Jadi bukan hanya menguntungkan sepihak, tapi sama-sama diuntungkan ya. Jadi ada kesetaraan dan etika untuk membeli, dan ada norma-norma juga. Jadi gak hanya sekedar membeli gitu, gak ada. Jadi kalau di Islam itu ada akad berbagai macamnya untuk membeli itu bagaimana, dan syarat-syaratnya untuk membeli itu bagaimana. Di Islam itu kan ada seperti itu. Terus menurut dalam mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi ya, kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Maksudnya bagaimana? Yakni yang menguntungkan dalam perekonomian, misalnya jualan, dan juga
tidak merugikan ya. Dan juga dalam aspek Islam itu jual beli itu ada salah satu dan ada barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya itu uh, daging babi ya, mungkin untuk di negara Indonesia ya legal aja ya, ya boleh aja lah jual daging babi. Tapi kalau di Islam itu dilarang ya. Ya mungkin untuk umat-umat lain mungkin ya gak apa-apa, saya kurang tahu, kurang paham juga. Tapi di Indonesia itu dilegalkan ya, maksudnya dilegalkan untuk diperbolehkan untuk menjual daging-daging babi seperti itu ya, atau menjual-jual homer ya, atau apa, misal kayak itu tidak boleh, tapi di Indonesia sendiri itu dilegalkan ya untuk minum-minuman yang berkelas-kelas ya, seperti contohnya kayak apa, anggur merah ya. Jadi itu dilegalkan di Indonesia, dan juga di tempat-tempat tertentu aja sih yang ada, tapi itu dilegalkan di Indonesia. Maksudnya dilegalkan itu apa ya, maksud saya itu bukan maksudnya diperbolehkan tuh enggak, tapi ya memang diperbolehkan, tapi di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak di apa, diskotik atau di Bali sana itu kan memang dilegalkan, jadi diperbolehkan ya untuk Indonesia. Jadi gak semua dilarang, walaupun daging babi itu juga dilegalkan juga di Indonesia jualan. Dan oke, lanjut. Terus yang ketiga ini yakni fungsi pasar. Fungsi pasar dalam Islam tidak berbeda dengan fungsi pasar dalam konvensional, yaitu sebagai distribusi, pembentukan harga, promosi dan lain-lain. Itu sama ya, untuk konvensional ataupun syariah itu sama aja. Dan maksudnya distribusi dulu ya, itu mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen, sama aja ya, kayak apa, pasar-pasar konvensional atau syariah sama aja, untuk itunya sama aja. Untuk bentuk pasar bentuk pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya ya, jadi ada pasar tradisional dan pasar modern. Maksudnya pasar tradisional ya pasar-pasar induk, kayak pasar induk Lumajang, itu pasar-pasar tradisional atau yang ya, sehingga ada apa, penawaran tawar menawar harga itu di pasar induk itu ada. Tapi kalau di pasar modern di mall-mall itu termasuk pasar modern ya, seperti GM, Roxy atau di Dira gitu, itu termasuk pasar modern. Jadi di sana itu apa ya, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Maksudnya itu ya ada pelayannya, cuman ya milih-milih sendiri, tapi gak ada tawar menawar itu, milih sendiri itu sama ya, hampir sama dekat orang, cuma bedanya gak ada tawar menawar itu aja. Dan tidak ada kasir ya, kalau dia kan gak ada kasir ya, bayar ya, jualnya ya langsung aja dah. Kalau di pasar tradisional seperti itu, kalau di pasar modern seperti itu. Dan pasar menurut fisik, nah pasar menurut fisik ini ada pasar konkret atau real ya, yaitu pasar di mana penjual dan pembeli itu bertemu langsung, dan barang yang diperjualkan benar-benar ada. Itu ya pasar real itu seperti apa ya, ya seperti pasar biasa lah pada umumnya. Untuk yang tidak real itu seperti online, itu kan cuman fotonya ada, jadi barangnya itu gimana ada, tapi ya ada lah, benar-benar ada, yaitu pasar dan langsung barang dan yang jual belikan benar-benar ada. Terus pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, dan barang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-cirinya transaksi berlandaskan rasa percaya penjual pembeli dan di tempat yang berbeda. Barang yang diperjualkan tidak tersedia, hanya contohnya saja atau gambarnya saja ya, semisal ya kayak di Shopee gitu ya. Jadi kan gak secara langsung ya, jadi harus nanti apa nih, contohnya seperti itu ya. Terus pasar menurut waktu terjadinya ya, pasar ada ya, ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada yang setiap hari ya, ada juga kan, ada pasar Rebo, pasar Kemis itu kan, ada juga seperti itu. Terus pasar menurut luas wilayah kegiatan, yaitu pasar lokal. Pasar lokal ya seperti di Lumajang, pasar induk itu ya. Terus pasar regional ya, ini adalah pasar yang daerah pasarnya meliputi beberapa negara, wilayah tertentu, dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama, misalnya AFTA di wilayah Asia Tenggara ya, kayak ekspor impor itu ya, semacamnya itu mungkin ya.
ya. Ya di wilayah tertentu ya, jadi kayak apa, di Indonesia dengan Malaysia misalnya, contohnya seperti itu, dengan Brunei, jadi pasiennya itu secara nasional internasional ya, atau regional ya, jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya ya ini pasar menurut barang yang diperjualbelikan, pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Ya, kalau pasar konsumsi ya untuk barang-barang yang berjualbelikan yang yang secara langsung dapat dikonsumsi ya, maksudnya kayak makanan gitulah, makanan gitu ya. Terus barang produksi adalah barang yang perjualkan barang produk atau faktor-faktor produksi, itu ya, seperti kayak di pabrik-pabrik seperti itu ya. Jadi memang produksi barang gitu ya, atau produksi makanan gitu ya, tempat-tempat seperti itu ya. Mungkin hanya itu saja yang ada tambahan ya, ini tambahan sedikit ya. Ini peranan pasar ya. Peranan pasar yang ini yang pertama ya, ini peranan pasar sebagai produsen, yang kedua ya ini peranan pasar sebagai konsumen, dan yang ketiga ini peranan pasar bagi pemerintah. Nah, maksudnya bagaimana ya, ini peranan pasar sebagai produsennya itu ya sebagai produksinya ya. Jadi kayak pabrik tadi itu ya. Terus peranan pasar bagi konsumen ya seperti kita inilah ya, atau yang lainnya ini ya, jadi kita konsumsi atau konsumennya ya. Ya seperti kita membeli apa itu ya, itu konsumennya seperti kita. Terus peranan pasar bagi pemerintah yaitu sebagai penunjang kelancaran pembangunan, sebagai sumber pendapatan negara itu ya. Itu juga termasuk salah satu contohnya, yaitu seperti kayak pasar-pasar yang lainnya kan ada pajak itu ya. Jadi itu terus untuk pembangunan ya, negara misalnya mau buat jalan atau jembatan dan lain-lainnya seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya minta maaf kalau apabila ada salah kata atau apabila ada yang miskomunikasi atau bagaimana, silahkan komen ya, atau komen di bawah ini ya. Lalu jangan lupa juga saya mau ngasih, dan ya selamat tahun baru 2022 ya. Semoga untuk yang nonton ini, yang nonton video ini, saya juga minta maaf apabila ada salah kata, dan juga selamat tahun baru, dan semoga kalian yang menonton video ini sehat dan juga dikasih rezeki yang lancar. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menonton.